Perkenalkan, nama saya Pisal Abu Bakar Zain. Saya sebagai moderator di malam hari ini. Oke, here we go, teman-teman. Selama ini kita semua mungkin tahu ya bahwa Kampung Inggris Pare adalah salah satu tempat yang banyak memberi kontribusi di bidang pendidikan, terutama salah satunya yaitu pendidikan bahasa Inggris. Bagaimana sih perbedaan kondisi Kampung Inggris sebelum dan setelah terjadi pandemi COVID-19? Bagaimana masyarakat yang selama ini menggantungkan hidupnya di Kampung Inggris untuk tetap bertahan hidup, Sar? Keadaannya memang berbeda 195 derajat mungkin ya daripada Pare-Pare pada waktu sebelumnya itu. Banyak sekali warga yang terutama yang mengantungkan diri di Kampung Inggris itu jualan itu. Kalau Zain ke Jalan Anyelir itu banyak sekali rumah-rumah dijual. Kalau mau beli boleh Zain itu. Rumah-rumah tanah di Pare murah-murah itu. Saya hitung ada beberapa itu yang sudah mulai dijual aset-asetnya itu. Jadi secara ekonomi memang jatuh sekali Kampung Inggris. Kalau menurut Mas Adi gimana, Mas? Ya, terima kasih waktunya. Dengan pertanyaan yang sama. Kalau perbedaannya memang sangat signifikan ya. Selain banyak warga sekitar Kampung Inggris ini menggantungkan hidupnya dari Kampung Inggris, keberadaan siswa yang di Kampung Inggris. Bahkan sebagian besar ada yang menggantungkan dari kos-kosan, warung, terus kemudian rental sepeda. Dan hari ini sejak tanggal 26 Maret ketika surat putusan dari Kabupaten Kediri bahwasannya Kampung Inggris untuk sementara tidak diperkenankan untuk belajar offline, maka semua siswa dipulangkan ke daerah masing-masing yang berakibat dengan berhentinya perekonomian di Kampung Inggris. Kampung Inggris sekarang serasa lebaran sebenarnya ya. Karena memang sepinya Kampung Inggris itu kalau kondisi normal itu ya kayak lebaran itu, sepi. Yang kondisi sekarang mungkin ya seperti lebaran. Jadi rata-rata hanya penduduk asli yang tinggal begitu ya. Meskipun dari siswa itu ada masih beberapa begitu. Bagi sebagian besar masyarakat yang menggantungkan hidupnya itu dari Kampung Inggris karena sudah mulai mempengaruhi kehidupan masyarakat ya yang awalnya petani gitu. Sekarang sudah menggantungkan ke bikin kosan, bikin warung itu begitu ada pandemi ini otomatis berhenti gitu ya. Yang sudah terlanjur menjual aset sawahnya begitu ya buat kos-kosan ya otomatis mereka rata-rata yang nggak bisa pivot ke bisnis baru itu ya hanya menunggu ini kapan berakhir begitu. Meskipun ini bisa membuat sebagian lembaga itu survive, tapi dampaknya ini tidak bisa dirasakan masyarakat. Karena kan nggak ada siswa yang datang, mereka nggak membelanjakan uang sakunya itu ke masyarakat. Artinya masyarakat ya tidak bisa merasakan kalau lembaga sih sebagian masih bisa untuk online gitu ya, sebagian gitu ya. Terus regulasi apa sih yang kira-kira bakal diterapkan nih agar Kampung Inggris dapat berjalan seperti sebelumnya? Dari forum kita sudah membuat protokol kesehatan ya selama kurang lebih kita juga bekerja hampir 1 bulan itu. Tiap malam meeting Zoom, ada Mas Wasik juga, Pak Agus, kita buat protokol kesehatan terutama untuk lembaga. Selain lembaga, kita juga buat protokol kesehatan untuk pemilik kafe, terus kemudian pedagang, dan masyarakat sekitar. Saat ini protokol kesehatan itu sudah kita ajukan mulai dari tingkat desa maupun kecamatan, bahkan sudah ke SKPD, seluruh SKPD di Kabupaten Kediri. Sampai
sempat dibahas di seluruh SKPD, 4 kali pertemuan. Keputusan terakhir tentang protokol kesehatan itu, kampung Inggris boleh dibuka kalau sudah zona hijau. Kalaupun nanti belum zona hijau, Kabupaten Kediri, maka kampung Inggris bisa beraktivitas bulan November. Kalau boleh tahu sekarang memang kampung Inggris masih zona merah ya, Sir? Kabupaten Kediri itu masih zona merah, terutama Pare itu merahnya masih merah hati. Dan yang menentukan untuk zona merah, kuning, hijau itu kan dari pusat. Nah, seperti itu. Dan saat ini juga masih terus bertambah untuk kasus di Kabupaten Kediri. Dan Pare sendiri menduduki peringkat 2 se-Kabupaten Kediri. Sekarang ke Mr. Agus nih dengan pertanyaan yang sama, Sir. Kebetulan banget ini ada Pak Adi, Mas Fasik, kita bertiga itu dari awal nggak pernah absen itu buat protokol kesehatan ya Mas ya. Saya lupa dimulai tanggal berapa itu. 8 Juni Pak Agus. 8 Juni Pak Adi ya. Okay. 8 Juni sebetulnya ya protokol-protokol kesehatan itu tidak cuma untuk lembaga saja, tapi juga untuk stakeholder yang lain. Maaf saya potong. Kalau komunikasi dari Pemda sendiri gimana, Sir? Lancar atau bagaimana gitu? Pemda mulai tingkat desa itu bagus sekali gitu. Bahkan dari Pak Lurah itu benar-benar mau memperjuangkan gitu. Kemudian ke atas lagi ya agak susah. Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan pemerintah sih sebetulnya. Pemerintah juga punya kepentingan gitu. Ketika kita kasih sodoran proposal ya ditanggapi, dibahas. Artinya pemerintah pun juga ya menanggapi juga begitu. Tapi saya nggak tahu aksinya seperti apa gitu. Saya ingin tahu sebetulnya roadmap atau peta jalan menuju zona hijau itu seperti apa gitu. Gitu sih. Kita ke pemerintah itu audiensi itu tidak hanya menuntut gitu ya. Jadi kita sudah siapkan solusinya, protokolnya begitu kita. Bahkan sebelum keluarnya SK Kemenkes nomor 382 terkait pelaksanaan kegiatan di tempat umum itu kita sudah jadi gitu ya, sudah jadi dan sudah kita sodorkan pemerintah dan diakui baik gitu ya, bagus gitu ya. Cuma untuk mengambil keputusan boleh tidaknya, nah ini mereka tidak berani gegabah juga gitu. Apalagi zonanya belum hijau gitu ya. Meskipun masih orange ya. Kalau merah sudah enggak ya, orange angkanya sudah tinggi sebenarnya. Kalau ini bertahan seminggu ke depan mungkin bisa kuning di Kabupaten Kediri kalau nggak ada kes-kes baru begitu ya. Tapi ya memang sekali lagi mengubah kebiasaan itu nggak mudah, maka perjuangan juga masih panjang gitu ya. Meskipun sebenarnya yang dari Pemkab itu yang tanggal November maupun bolehnya di zona hijau itu kita belum menerima SK-nya ya, keputusannya seperti apa, hanya info-info dari pejabat terkait gitu aja bahwa draft SK-nya sudah jadi, nanti isinya seperti ini begitu, tapi belum dikeluarkan. Jadi artinya itu masih spekulasi juga begitu. Alhamdulillahnya di masa ini semua mengalaminya titik terendahnya bersama-sama gitu ya. Sama-sama ya. Jadi banyak temennya gitu ya, saling menyemangati jadinya. Nah, kalau titik terendahnya sendirian ya, itu yang berat. Akhirnya kita bisa bekerja sama baik dengan teman-teman untuk bagaimana Kampung Inggris ini bisa dibuka lagi nanti dalam keadaan yang aman gitu ya. Protokolnya siap, masyarakatnya juga siap begitu ya. Ya betul. Pertanyaan berikutnya nih untuk Mr. Agus dulu nih. Kan tadi dari ketiga pembicara kita mengatakan bahwa sudah ada inovasi ke arah kursusan online begitu. Tiga-tiganya sudah mempersiapkan, bahkan beberapa sudah jalan gitu. Nah, hingga saat ini apakah digitalisasi pada sektor pendidikan berhasil diterapkan dengan efektif dan efisien? Seberapa efektif sih program belajar dari rumah itu, Sir? Ini Zen, untuk digitalisasi dunia pendidikan yang saya amati sejauh ini belum bisa merata ya. Itu kendala kita sebetulnya
di koneksi jaringan internet gitu. Kecepatan internet di Indonesia itu kan ya masih kecil sekali ya dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Itu sangat-sangat berpengaruh sekali dalam proses belajar mengajar. Kemudian untuk efektivitasnya, saya terbiasa sih belajar online. Kalau menurut saya sih efektif aja selama kita mengikuti dengan serius. Gitu. Saya beberapa kali ikut pelatihan online juga masih bisa gitu. Yang saya sesalkan sih, kenapa di situasi seperti ini pemerintah nggak menaikkan kecepatan internet gitu sih. Tapi saya melihat peluang di sini. Peluangnya adalah semakin tinggi kecepatan internet di negara kita, di Indonesia, itu bisnis online atau kegiatan belajar mengajar online akan terus tumbuh dan tumbuh. Itu. Sekarang saya mau ke Mas Wasik nih, dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana Mas, pendapatnya Mas? Seefektif dan seefisien apa gitu digitalisasi di sektor pendidikan? Inilah yang membuat sebenarnya kita bersyukur ya, kenapa ada pandemi itu juga ada sisi baiknya. Akhirnya kita jadi terpaksa untuk mendigitalisasi gitu ya. Yang awalnya kita mungkin sudah terlalu menikmati offline gitu ya, nggak ada masalah, tiba-tiba harus ada ini, maka mau nggak mau kita harus belajar mendigitalisasi tentang bahasa Inggris ini gitu. Karena bagaimana juga namanya krisis itu pasti merubah kebiasaan orang gitu ya. Apalagi krisis ini kalau berkepanjangan gitu ya, sudah 4 bulan maupun 5 bulan gitu ya, orang akan sudah terlalu asik di rumah dengan gadgetnya gitu ya, apa-apa minta dilayani gitu ya, beli makan tinggal pencet gitu ya, mau belajar tinggal buka Zoom dan lain-lain seperti itu. Nah biasanya kebiasaannya akan terbawa terus nanti ke sampai lama begitu ya. Jadi ya kita harus siap gitu ya. Tapi efektivitasnya kita memang karena ini baru beberapa bulan ya, baru 5 bulan. Kita terus mengkaji seberapa efektif. Tapi bagi kami di tempat saya itu yang penting ada keluhan dari customer kita benahi gitu ya. Kita minta feedback-nya harus bagaimana terus kita benahi terus begitu ya. Sehingga pelan-pelan bisa lebih efektif begitu. Karena memang ada hal yang di luar kendali kita, gitu ya. Terutama koneksi internet itu kan di luar kendali kita ya, belum merata di seluruh Indonesia. Apalagi Indonesia ini cukup luas, ada 3 waktu ya, ada Indonesia Timur, Tengah, Barat, dan kita buat jadwal misalkan jam 7 malam gitu ya. Yang di Indonesia Barat sudah jam 9 kan begitu. Yang di Aceh masih terlalu pagi, terlalu sore kan begitu. Jadi itu tantangan juga, tapi ya kita terus memperbaiki dari temuan-temuan masalah di lapangan kan seperti itu. Masih soal efektivitas dan efisiensi nih. Kalau menurut Mas Adi gimana nih Mas pendapatnya Mas? Kelas online ini kan sebetulnya dipaksakan juga ya, terutama ini yang berada di tim saya sendiri itu. Mau nggak mau, suka nggak suka harus dijalani dengan kelas online. Kendalanya sama, tapi bukankah lebih baik kita menyalakan lilin daripada menyalahkan kegelapan begitu? Betul. Program camp merupakan program unggulan di Kampung Inggris. Jika nantinya sudah dibuka lagi menggunakan prosedur new normal, apakah program camp tetap akan berjalan, Sir? Misalnya suatu saat nanti Kampung Inggris dibuka, program camp masih harus berjalan dong, gitu. Kalau nggak berjalan ya nggak ketemu aura parenya kan, gitu sih. Tapi berjalannya program tersebut ya harus mematuhi protokol kesehatan yang kita buat. Mungkin Pak Adi bisa nambahkan. Oke, boleh. Pak Adi silakan. Protokolnya, Pak Adi. Terima kasih. Sama dengan yang disampaikan Pak Agus, salah satunya itu menerapkan protokol kesehatan, termasuk nanti di camp itu juga harus sering menjaga kebersihan, kemudian penyemprotan disinfektan oleh petugas asrama, terus kemudian mengurangi program yang ada game-nya atau saling bersentuhan, atau mengurangi programnya ada game-nya itu
juga salah satu protokol kesehatan asrama itu. Terus kemudian hanya menggunakan pakaian, handuk, dan peralatan mandi dan kasur sendiri, tidak boleh bergantian kasur sama teman-teman yang lain. Itu sudah kita atur di protokol kesehatan yang kita ajukan. Dan program camp tetap bisa berjalan sesuai dengan sebelum COVID, tapi tetap ada protokol kesehatan. Mungkin ditambahkan Mas Wasik juga. Oke, silakan Mas Wasik langsung. Terkait di camp sama seperti yang disampaikan Pak Abi dan Pak Agus ya, karena memang kita sama-sama tingginya. Begitu. Tapi dari data kami itu memang antusiasme pelajar di Indonesia untuk balik ke kampung Inggris itu sangat luar biasa, Mas. Begitu keran ini dibuka, yakin itu langsung pulih begitu ya. Apalagi mereka sudah jenuh di rumah gitu ya. Mereka sebenarnya juga pengen keluar dari rumah juga gitu ya. Seperti itu. Antusiasme mereka pelajar di Indonesia itu untuk ke kampung Inggris masih sangat tinggi sekali gitu ya. Bahkan saya yakin pasca tanggal 20 nanti itu jauh lebih tinggi lagi. Karena apa? Sudah pengumuman SBMPTN tanggal 20 besok itu. Nah, tapi otomatis kegiatannya nggak semenarik kalau normal. Namanya aja juga ini nggak normal kan begitu ya. Mau disamakan kayak normal ya nggak mungkin juga kan begitu ya. Tambahan. Oh ya, kan di asrama nanti juga ada tutor nih. Nah, tutor ini juga mengawasi ketika ada member sakit, itu langsung mengabarkan ke lembaga. Dan di lembaga nanti ada kalau bisa ada satu tim gugus lembaga yang akan mengatasi itu dan berkoordinasi. Sistem protokol yang baru itu mewajibkan setiap lembaga itu melaporkan kondisi siswanya. Jadi dalam protokol itu sudah dijelaskan bahwa nanti misalnya laporan kesehatan itu ditujukan dilaporkan terus-menerus setiap hari gitu. Misalnya di kelas camp gitu. Kelas camp mungkin malam itu sebelum dimulai kelas tutor tuh ngecek satu-satu, si A kondisinya gimana, si B kondisinya gimana, si C gimana itu. Jadi setiap hari harus ada laporan. Itu untuk mitigasinya sih. Jadi secara teknis kampung Inggris sudah bisa dibuka gitu. Nama saya Rin Ibrahim dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Ingin bertanya ke 3 narasumbernya atau yang bisa disebut dari kampung Inggris. Itu pertama, untuk TOEFL itu untuk biayanya berapa, sekitaran berapa, dan juga untuk syarat untuk bisa TOEFL di sana itu bagaimana? Itu tuh palingan. Pertanyaannya dari Mas Arin Ibrahim, katanya untuk TOEFL biayanya berapa dan syaratnya apa? Ini teknis banget ya, Sir ya. Mungkin dari Mr. Adi dulu deh. Gimana, Sir? Ini sama-sama punya kelas TOEFL. Ya, saya jawab dulu, nanti Pak Agus juga akan menyebutkan kelas TOEFL di global ya. Kalau di tempat kami di Maisa Institute, TOEFL-nya ada 2 pilihan, program TOEFL plus program saja TOEFL atau paketan dengan tes TOEFL ITP-nya. Kalau programnya saja sekitar 700.000, tapi kalau sudah dengan tes TOEFL ITP atau tes TOEFL yang sudah dari ETS itu 1.200.000, itu 1 bulan. Seperti itu. Untuk pendaftaran nanti bisa dilihat di www.maisainstitute.co.id. Kalau di Maisa, nanti di global langsung ke Pak Agus. Silakan Pak Agus. Dikunjungi, Mas, websitenya begitu. Silakan, Mr. Agus. Saya jawab ya. Tadi harga TOEFL kemarin untuk official masih 525 berapa? Lupa saya. Tetap 525. Ya, untuk officialnya itu tes TOEFL official itu 525 di Bali. Kalau untuk harga paketan TOEFL bervariasi banget sih. Ada yang 700.000, 800.000, 900.000, ada yang 1 juta. Ya, monggo. Dipilih-pilih, boleh pilih Pak Adi, Mas Wakse, atau ke global. Ya,
nggak jauh beda sih sebenarnya kalau sistem di kampung Inggris itu kuncinya kalau di kampung Inggris kan sama-sama efektif, efisien. Jadi waktu belajar itu betul-betul optimal gitu, Mas Indra. Tapi yang benar bedanya di kampung Inggris dengan di daerah itu rata-rata yang datang ke kampung Inggris itu memang niat belajar. Meskipun ada yang niatnya nggak lurus, itu hanya sebagian kecil gitu ya. Rata-rata kalau sudah ke kampung Inggris itu pasti pengen belajar. Jadinya artinya karena orang semangat belajar ketemu orang semangat belajar, akhirnya ya maksimal kan begitu. Selain memang hari-harinya itu selalu bahasa Inggris kan begitu. Kalau di tempat saya kebetulan kalau masuk TOEFL itu harus dites dulu begitu, karena levelnya kan sudah agak tinggi gitu. Kalau di lembaga manapun di kampung Inggris itu hampir sama sebenarnya, tergantung niat orangnya begitu. Lembaganya bagus, tapi kalau orangnya nggak semangat ya sama saja begitu. Oke, sudah cukup Mas. Cukup. Makasih. Sama-sama. Berikutnya Dona dari Lampung, silahkan. Waktu dan tempatnya. Halo. Selamat malam semua. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Sebenarnya ini lebih ke semuanya sih, terutama untuk CEO yang jadi pembicaranya di sini. Kan ada forum kampung bahasa, ada FKB. Apakah di situ diizinkan orang dari luar itu untuk tahu informasi PARE itu seperti apa? Karena begitu banyak teman-teman yang nanya gitu kan. PARE itu sudah dibuka belum sih? Kampung Inggris itu gimana sekarang gitu. Jadi saya nggak mau ada informasi, nanti saya salah ngasih informasi, gitu aja sih. Memang kita di FKB rencananya membuat website khusus ya, website khusus yang isinya itu memang lembaga-lembaga yang memang sudah masuk anggota FKB, jadi yang lebih terpercaya begitu. Tapi ini masih program, dan doakan mungkin sebelum akhir tahun ini mudah-mudahan bisa ya Pak Adi ya. Iya, siap. Ya benar apa yang disampaikan Mas Wasid tadi. 2 hari yang lalu kita coba mengajukan ke Diskominfo itu domain kampunginggris.go.id gitu. Tapi sekali lagi ini kan wewenang pemerintah Don ya. Untuk masalah itu kan kami di Forum Kampung Bahasa memang nggak bisa berbuat banyak. Kami cukup bisa mengajukan saja ke dinas terkait. Untuk keputusannya bisa menggunakan domain khusus memang itu kalau bisa itu .go.id kan powerful banget itu. Memang kemarin yang disampaikan Pak Agus Mumpuni Hasik, kita kemarin meminta untuk difasilitasi oleh Dinas Diskominfo Kabupaten Kediri, dimasukkan di Pemkab atau kampunginggris.go.id ini sebagai satu, karena Kampung Inggris merupakan aset pemerintah daerah, dan ketika orang melihat di situ, oh ini lembaga-lembaga yang ada di Kampung Inggris, biar mereka juga tidak salah masuk gitu. Tadi kan sudah sudah dibicarakan sama Mr. Agus, Mas Wasik sama Pak Adi yang namanya new normal. Pasti nanti ada hal-hal baru di Kampung Inggris yang sebelumnya tidak pernah kita pakai gitu. Salah satunya adalah contohnya kayak tadi program di camp yang tadinya mungkin ada games bersentuhan tangan jadinya ditiadakan, terus abis itu orang-orang di kamar yang harusnya berempat jadi 2, atau ada pembatasan jumlah ya bapak-bapak ya. Nah, yang mau saya tanyakan itu apakah nanti misalnya kita katakanlah misalnya sudah zona hijau Kampung Inggris, apakah nanti apabila Kampung Inggris sudah zona hijau, apakah ada pembatasan juga pendatang yang mau ke Kampung Inggris? Misalnya satu kursusan misalnya 1 bulan biasanya dapat 1.000 orang yang daftar. Apakah nanti ada pembatasan? 500 aja nanti yang diterima, 500 nanti bisa bulan besok, atau maksudnya apakah ada pembatasan jumlah yang diterima dalam kursusan itu atau tidak? Nah, bagaimana dari segi
sudut pandang pengajar. Kebanyakan ya, kebetulan saya juga ini ya, dari sudut pandang tutor juga ya, Mister. Nah, apakah nanti pengajar-pengajaran dari luar daerah ini juga dibatasi untuk datang ke kampung Inggris? Misalnya, kebetulan adik saya ini kan pesantren ya, Mister ya. Nah, di pesantren adik saya ini jadi seangkatan itu 1.000, Mister. Nah, jadi yang boleh datang ke pesantren itu cuma 500 orang. 500 orangnya lagi cuman boleh online. Apakah nanti kampung Inggris juga seperti itu? Jadi ada pembatasan jumlah atau tidak? Seperti itu. Itu pertanyaan pertama, Mister. Pertanyaan kedua, mohon maaf ya, Mister, kalau banyak. Pertanyaan yang kedua itu, apakah nanti protokol kesehatan yang baru ini, setiap pendatang yang datang ke kampung Inggris, apakah diwajibkan untuk ikut tes rapid, tes swab, dan sebagainya, atau memang kampung Inggris menyediakan fasilitas itu untuk pendatang baru? Kebetulan kemarin, ini nggak tahu ya, Mister, ini hoax apa enggak, kemarin katanya ada survei di kampung Inggris, jadi ada wacana lah, intinya ada wacana kalau setiap pendatang yang datang itu ada uang pajak gitu loh, Mister. Jadi kita kayak kayak bantuan gitu, kayak uang ya seperti uang pajak bersama masyarakat Pare untuk memfasilitasi protokol new normal ini. Itu apakah hoax atau tidak, Mister? Nah, yang ketiga, Mister, lagi-lagi mohon maaf ya, Mister. Yang ketiga, tadi kan Mister udah bilang bahwa kursusan di Pare itu banyak banget, ada 156 lembaga kursusan. Nah, ini teman saya ada yang kepo juga, kok kemarin gue lihat ya di Instagram katanya ada yang udah buka. Nggak usah disebutkan lah ya lembaganya apa, katanya sudah mulai dibuka Agustus ini, bla 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 bla. Nah, terus tadi Mister juga bilang katanya nanti kalau mungkin ada yang sudah dibuka, ada yang belum gitu. Berarti kan ada yang sudah duluan start gitu ya, Mister ya. Apakah ini nggak menimbulkan clash ya, Mister? Maksudnya nggak menimbulkan clash di kampung Inggris misalnya, oh di jalan ini kursusan ini udah buka nih, berarti nanti mungkin kasus COVID-nya di Pare akan meningkat lagi dengan dibukanya kursusan ini yang duluan dibuka ini. Apakah tidak ada peraturan di kampung Inggris seperti itu? Terima kasih, Mister. Mohon maaf apabila banyak question-nya. Saya tertarik tadi uang pajak. Uang pajak apa ya? Saya kok ini nggak tahu. Ini saya pastikan hoax, gitu kan? Hoax ya, Mister ya. Hoax untuk uang pajak itu. Tetapi begini, kemarin itu kalau diizinkan pemerintah, sebetulnya Forum Kampung Bahasa secara mandiri membentuk satu tim gugus tugas. Itu satu tim gugus tugas ini nanti yang akan permasalahan yang ada di kampung Inggris berkenaan dengan pandemi ini. Itu timnya sudah kita siapkan, itu termasuk orang-orangnya itu sudah kita siapkan. Gitu sih. Nah, uang pajak ini saya nggak tahu sumbernya dari mana, tapi tidak ada statement resmi dari manapun, termasuk dari FKP nggak ada itu. Namun karena pengelolaan ini secara mandiri, memang itu ada pembiayaan. Kita kan bentuk tim dengan berbagai macam fasilitas, termasuk FKB itu menyediakan ruang isolasi loh apabila ditemukan. Termasuk kita menyediakan kendaraan juga, kita ada tim kesehatan, kita ada tim keamanan. Nah, ini kan kita nggak dapat subsidi nih dari pemerintah, gitu kan? Jelas itu nggak ada subsidi dari pemerintah. Nah, untuk itu dibutuhkan pembiayaan. Pembiayaannya ini bagaimana teknisnya? Pembiayaan itu teknisnya adalah itu diserahkan ke lembaga sih, supaya adil, gitu kan? Sekali lagi teknisnya diserahkan ke lembaga. Supaya adil, yang besar ngasih besar, yang kecil ngasih kecil, maka dihitunglah per kepala atau per siswa. Itu. Kalau kayak gitu kan fair, adil untuk membiayai ini. Maka biaya sekian ribu, murah kok itu. Gitu. Caranya 15 sampai 20 ribu untuk membiayai gugus tugas ini. Seperti itu. Tapi kita sekali lagi kita bebankan ke lembaga, bukan ke siswa ya. Itu sih.
Nah, teknisnya kan yang ngatur itu lembaga masing-masing. Nah, supaya adil, sekali lagi saya garis bawahi, supaya adil ngitungnya itu per kepala atau per siswa. Lembaga besar akan berkontribusi besar, lembaga kecil ya nggak apa-apa. Gitu. Itu yang mengenai hoax tadi, bukan pajak ya. Itu urusannya lembaga masing-masing sih sebetulnya. Ya, dengan cara seperti itu kita bisa mengelola pandemi ini secara mandiri. Terus terang kan, saya nggak tahu juga kan, belum ada dana pemerintah untuk itu. Kecuali memang ketika ada orang sudah masuk rumah sakit dan dirawat dan memiliki indikasi-indikasi mengarah ke COVID, itu kan ditanggung APBN. Kalau pra-nya itu kan masih ditanggung mandiri itu. Pra rumah sakitnya. Itu Kemudian pembatasan pasti. Walaupun zona hijau, tetap pembatasan jumlah itu harus terpenuhi. Itu tadi itu sudah disurvei kapasitas kampung Inggris dari Bangkes Bangpol itu sudah minta data kapasitas kampung Inggris itu ada berapa sih gitu. Masing-masing lembaga kalau nggak salah tadi Pak Adi ya itu sudah dimintain datanya. Lembaga A kapasitasnya berapa, lembaga B kapasitasnya berapa. Itu untuk memastikan controllingnya ketika sewaktu-waktu dibuka. Tetap pembatasan itu kita ikuti aturan pemerintah, gitu kan. Siswa sebelum masuk ke kampung Inggris harus menyertakan surat keterangan sehat dari dokter serta hasil rapid test non-reaktif. Itu sudah. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya ketika kampung Inggris rame, dampaknya itu yang kerasa adalah penduduk lokal. Itu sih. Kita juga harus bisa menjaga penduduk lokal. Gitu. Walaupun secara ekonomi mereka diuntungkan, secara kesehatan mereka juga peluang untuk terjadi penularan lebih tinggi. Maka syarat itu mutlak. Syarat rapid test itu mutlak sekali. Apakah FKB menyediakan fasilitas untuk itu? Mohon maaf, FKB itu dapat uang kalau anggota iuran, gitu ya. Nggak dapat alokasi APBN maupun alokasi APBD, gitu. Jadi untuk menyediakan fasilitas rapid test gratis di sini kami belum sanggup. Lembaga yang buka duluan Pak, apakah tidak menggunakan gap? Enggak sih. Kalau gap enggak. Karena ada beberapa lembaga yang memang saya temu tadi sore beberapa teman itu belum siap untuk buka gitu. Mereka lebih memilih buka ntar aja deh gitu. Bulan-bulan Desember atau bulan November itu banyak sekali yang memilih seperti itu. Memang kondisi lembaga hari ini berbeda-beda. Untuk untuk mengorganize timnya pun juga agak susah bagi beberapa lembaga. Itu sih. Jadi untuk gap ya monggo yang mau buka silahkan buka. Tetapi ingat kita punya protokol, FKB punya protokol, FKB punya tim, FKB punya ini tolong dipatuhi itu. Kalau misalnya nggak patuh dengan protokolnya, ya udah resiko kan di tangan lembaga masing-masing. Itu sih. Jadi berarti kan untuk waktu dekat ini belum ya Mister ya, kalau misalnya dibuka kampung Inggris belum. Nah, katakanlah misalnya oke, November, Desember 2021 lah, Januari udah sah kampung Inggris dibuka. Apakah nanti akan ada 2 program Mister, online offline atau bagaimana? Atau tetap saja gitu ya? Bagaimana Mister? Kalau program di kampung Inggris berarti offline. Offline itu kita jalankan terus gitu ya, yang di kampung Inggris ya. Nah, kalau yang online ini kan berdiri sendiri gitu. Tempatnya Pak Adi dengan kelas online-nya berdiri sendiri, itu. Tempatnya Mas Wasik dengan jago bahasanya itu berdiri sendiri.
global dengan kelas bahasanya itu juga berdiri sendiri gitu. Kalau offline-nya yang di kampung Inggris ya tetap offline gitu. Kecuali situasinya chaos, mohon maaf gitu. Kayak kemarin tiba-tiba ada surat edaran dari pemerintah untuk kegiatan belajar mengajar tatap muka harus diberhentikan dulu. Nah, sebagai lembaga kita punya tanggung jawab moral bagaimana kegiatan belajar mengajar itu tidak terputus. Maka solusinya adalah di-online-kan dulu. Gitu. Syarat ke kampung Inggris itu tidak cukup hanya rapid ya, tapi dipastikan dia juga tidak boleh mempunyai komorbid atau penyakit penyerta yang itu sangat berisiko kalau terkena COVID kan gitu. Jadi diharapkan memang ini kondisinya nggak normal, maka penyikapan kita juga nggak normal kan gitu. Jadi mohon maaf nanti bagi teman-teman yang mempunyai kayak hipertensi, asma atau apa untuk mengurungkan niatnya dulu ke kampung Inggris menunggu pandemi ini berakhir begitu. Karena memang itu yang tertulis di protokol yang kita susun juga seperti itu begitu. Terus sebenarnya kalau selama masa pandemi ini otomatis pembatasan itu yang masih tetap dilakukan selama pemerintah belum mencabut status pandemi ini begitu. Artinya pembatasan itu maksimal 50%. Jadi tapi itu malah menyenangkan sebenarnya karena apa? Awalnya satu kamar berempat, akhirnya cuma berdua kan lebih privat kan begitu ya. Demikian juga di kelas. Awalnya mungkin standar di kampung Inggris itu rata-rata satu kelas 20 orang. Nah, sekarang jadi 10 orang. Lebih privat, lebih intensif kan begitu. Dan rata-rata mereka teman-teman lembaga juga tidak menaikkan biaya. Nah, begitu. Jadi lebih menarik sebenarnya bagi teman-teman nah, begitu. Tapi hal-hal yang menarik lainnya mohon maaf akhirnya tidak bisa terlaksana seperti program outing keluar gitu ya. Biasanya kan ada yang ujiannya di Borobudur, ujian di Bali, ke Bromo, dan itu selama masa pandemi ini tidak diperbolehkan. Jadi hanya di kampung Inggris saja begitu. Karena kalau mereka melaksanakan itu syaratnya tetap berlaku, balik ke Paris harus rapid lagi kan begitu. Nah, jadi begitu. Jadi untuk manajemen resikonya biar lebih enak begitu aja. Nah, masalah pajak tadi sudah dijelaskan Mas Agus itu hoax itu ya, karena itu dibebankan ke lembaga dan rata-rata lembaga juga tidak menaikkan biaya programnya, artinya ya karena 100% itu ditanggung lembaga kan begitu. Kecuali nanti dicek promonya sebelum dan sesudah COVID kok beda harga, nah itu berarti memang ya mungkin perhitungan mereka sendiri kan begitu. Pembatasan itu berakhir ketika pandemi sudah berakhir. Kalau selama pandemi masih berjalan ya tetap berjalan. Selamat malam Bapak-Bapak CEO sekalian. Izin bertanya ya kepada Bapak-Bapak CEO sekalian. Ini kan pandemi ini sesuatu yang tidak diinginkan. Banyak orang yang berpikir pertamanya karantina itu lebih baik gitu. Cuman lama-lama karantina nanti bukan meninggal karena COVID gitu, karena makan gitu. Karena tidak makan. Nah, akhirnya kan ada relaksasi yang dilakukan beberapa kementerian, kayak Kemendikbud. Itu kan melakukan peraturan yang saya dengar dari wawancara Mata Najwa kemarin, bahwa yang zona hijau itu relaksasi berdasarkan keputusan dari beberapa pihak seperti Pemdanya, instansi kesehatan, sama owner-owner di situnya. Nah, yang saya tanyakan, adakah diskusi langsung antara para owner CEO Kampung Inggris dan beserta FKB dengan Pemdanya langsung gitu, supaya membicarakan masalah relaksasi tersebut ketika Paris sudah ditetapkan menjadi zona hijau, agar karena ketika kita bicara belajar, nggak semua orang itu suka online gitu. Apalagi yang membahas tentang belajar bahasa Inggris itu kayak belajar IELTS, ada writing-nya itu kan butuh langsung face to face gitu, tatap muka. Nah, banyak orang yang menginginkan untuk kembali lagi ke sana gitu.
adakah diskusi antara Pemda, owner yang dikepalai oleh FKB dan beserta yang lain, diskusi secara khusus, karena berdasarkan berita yang ada juga kayak penerbangan turis di Bali juga sudah dibuka gitu. Dan bagaimana dengan pendidikan? Ya, pendidikan apakah sudah bisa direlaksasi gitu? Yang pertama itu. Yang kedua, jika benar sudah bisa direlaksasi itu kapan? Apakah berbarengan dengan pendidikan formal? Karena kalau kita bicara pendidikan formal kan dananya ada dari pemerintah. Kalau kita bicara tentang kursusan itu kan dananya privat gitu ya. Dananya pribadi. Dan bagaimana CEO bisa pada survive gitu terhadap pressure yang begitu kuat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Mungkin satu lagi, ketika misalnya boleh balik nih misalnya, terus vaksin belum ditemukan nih, terus misalnya ada yang teridentifikasi kena corona lagi gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dananya itu dari pribadi pribadi yang kursus itu, atau ada bantuan dana? Ya, kita tidak bisa memberatkan para lembaga kursusan, mungkin ada bantuan dana dari Pemda dan yang lain-lain. Terima kasih, mungkin itu saja. Yang dari Pemda sih sebetulnya yang kami tunggu itu, yang seperti saya jelaskan di awal, yang kami tunggu itu peta jalan menuju zona hijau itu bagaimana? Itu belum, gitu. Kita belum dapatkan jawaban jelas mengenai itu. Kemudian tadi bantuan dana ya, bantuan dana siswa ke sini, kemudian yang nggak kita ingat bersama kena kasus begitu. Jadi begini, dalam protokol kita itu bantuan itu ada gitu, bantuan. Setiap lembaga itu mempunyai kewajiban untuk membantu siswanya yang mohon maaf gitu, mungkin ada gejala-gejala mengarah ke COVID, kemudian dicabut dari asrama, ditempatkanlah di tempat isolasi. Nah, untuk biayanya memang biaya makan minumnya dan lain-lain itu dibantu oleh lembaga yang bersangkutan. Kemudian menurut aturan pemerintah, kalau saya nggak salah mungkin, ntar bisa dilengkapi oleh Mas Fase, kalau nggak salah aturan pemerintah itu, kalau ada pasien yang sudah mengarah ke COVID dan itu dirawat di rumah sakit, itu ada dana atau bantuan pengobatan biaya dari APBN, kalau nggak salah itu. Mungkin bisa ditambahkan Mas Fase. Tadi bagaimana CEO ini bisa survive ya? Tidak semua CEO hari ini bisa survive, tidak semua owner di kampung Inggris itu bisa survive. Ada beberapa teman itu terpaksa jual asetnya, ada yang jual mobil, ada yang jual ini, jual itu banyak sekali. Bagaimana kita bertahan? Mungkin ini pembelajaran bagi teman-teman semuanya yang masih muda-muda begitu ya. Intinya jangan sampai kita itu sumber pendapatan itu hanya satu. Idealnya biar kita mengarah ke kemakmuran itu minimal harus 5 atau 7 sumber pemasukan. Maka namanya ada economic boom dan economic boost gitu ya. Economic boost kalau pendapatan itu tidak bisa mengcover kebutuhan begitu ya. Tapi akan boom kalau pendapatan itu bisa mengcover semua kebutuhan. Nah, begitu. Seperti saya mungkin secara pribadi survive bisa, tapi kan saya juga harus memikirkan tim saya yang cukup banyak begitu, kita survive bersama-sama begitu. Kalau pribadi, ya alhamdulillah saya juga YouTuber gitu ya, saya punya 7 channel YouTube dan yang dua sudah silver button gitu ya. Nah, itu cukup membantu secara pribadi gitu ya. Selain itu saya punya percetakan digital printing juga begitu. Jadi tapi secara institusi LC yang timnya cukup banyak ya, bagaimana kita bisa survive bersama-sama, maka strateginya adalah hanya 2 yang kita ambil. Yang pertama menekan pengeluaran otomatis itu ya, tuas pengeluaran harus ditekan. Yang kedua meningkatkan penjualan otomatis yang online, karena yang bisa di kondisi ini hanya online.
Diskusi sudah kita lakukan banyak, mulai dari tingkat kecamatan. Bahkan kami sudah pernah bersurat dan berdiskusi dengan Ketua DPRD Kabupaten Kediri. Dan akhirnya kita dipanggil waktu itu, Mas Wasid juga ikut, Pak Agus juga ikut. Sempat terakhir minggu kemarin kita dipanggil seluruh SKPD. Panjang sering kali kita ketemu dan hasilnya sama, tetap menunggu Kediri zona hijau. Kalaupun nanti belum zona hijau, akan November itu bisa dibuka. Ya, selamat malam. Terima kasih untuk kesempatannya. Pertanyaan saya akan ditujukan kepada 3 CEO kursus ini, yaitu yang pertama, apabila Kampung Inggris sudah zona hijau atau sudah mulai normal kembali dan kelas offline bisa dibuka kembali, apakah masih tetap untuk kelas online-nya itu akan masih tetap dibuka apa enggak? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk dari setiap masing-masing kursusan di Kampung Inggris, apakah ada inovasi sendiri dari setiap lembaga kursus di Kampung Inggris untuk mengembangkan media pembelajarannya? Mengingat selama ini untuk pembelajaran online-nya menggunakan Zoom, platform-platform seperti Zoom dan Edmodo dan lain sebagainya, yang masih dikatakan masih belum membelajarkan. Karena kalau dari secara ilmu pendidikan itu media itu berperan 70% dalam proses pembelajaran, dan itu sangat penting. Mungkin 2 itu aja sih untuk sementara pertanyaannya. Terima kasih. Oke, untuk mempersingkat waktu, boleh langsung dijawab, Sir. Siapa dulu nih? Mas Wasik dulu deh. Ya Mas Wasik, langsung Mas Wasik. Kalau ditanya online nanti tetap lanjut apa? Jelas lanjut. Karena kebetulan kalau di tempat saya ada namanya Jago Bahasa itu bahkan 6 bulan sebelum ada COVID sudah ada kelas online begitu. Jadi di kami sebenarnya nggak terlalu kaget dalam menghadapi pandemi karena memang kita sudah siap 5 bulan sebelumnya. Bahkan sebenarnya lembaga kami Jago Bahasa itu ini iklan akhirnya ya. Itu salah satu penyelenggara program kursus Kartu Prakerja. Cuma ya tahu sendiri ya, Kartu Prakerja masih kontroversial ya. Kita sudah melayani banyak siswa tapi dana juga belum masuk kan begitu. Tapi itu tidak masalah, kita juga banyak belajar dari situ. Akhirnya tim kami lebih agile gitu ya, lebih cekatan kalau ada tantangan baru dan itu tidak ada masalah. Artinya setelah pandemi nanti ya terus, karena sekali lagi bahwa education teknologi di Indonesia itu masih sangat kecil porsinya. Sama dengan bisnis-bisnis online yang lain itu kan akan terus meningkat gitu ya. Kita tahu kayak marketplace gitu ya, beberapa tahun lalu paling valuasinya baru beberapa triliun gitu ya, sekarang sudah puluhan triliun. Nah, demikian juga pendidikan begitu. Mas Wasik, boleh ditimpali langsung ya. Ini ada pertanyaan lanjutan sebenarnya. Aja. Nah, sebagai alumni PARE, apa yang bisa kami lakukan untuk membantu PARE di masa pandemi sulit ini? Mungkin bisa dijawab langsung, apa yang bisa kita lakukan sebagai alumni PARE nih untuk membantu? Alumni PARE ya, yang bisa dilakukan, ya menjadi satgas anti hoax-nya PARE gitu ya. Mungkin itu penting sekali gitu ya. Ya ada hoax, tapi kan tadi ada hoax pajak untuk siswa gitu. Nah, itu kan tidak benar, itu bisa diluruskan. Yang penting terus ngasih masukan ke kita yang di PARE gitu ya. Bagaimanapun juga kita kalau mau baik itu harus banyak dapat feedback dari teman-teman gitu ya. Yang kurang di PARE apa, yang kemauannya apa, nah itu. Semakin banyak kita tahu kemauan dari teman-teman, semakin bisa kita menyempurnakan pelayanan gitu. Dan memang tantangannya cukup berat di Kampung Inggris karena apa? Tidak hanya satu lembaga, ada 150 lembaga. Nah ini kalau tidak solid, tidak kompak, satu saja tidak bagus melayani siswa, maka yang lain juga berdampak. Gitu. Jadi bagaimana
Itu aja feedback apa, masukan-masukan apa bagi kami yang itu yang kita butuhkan untuk terus memperbaiki diri. Mungkin itu aja sih. Itu. Pertanyaan tadi, apakah kelas online tetap dibuka gitu? Kalau saya tetap dibuka karena nanti sudah manajemen sudah sendiri seperti Mas Fase, itu kelas bahasa juga punya manajemen sendiri. Terus kemudian saya sudah terlanjur membuatkan bangunan khusus ya untuk kelas bahasa. Jadi sayang sekali kalau nggak dilanjutkan. Selain itu juga sebetulnya banyak sekali orang-orang itu yang mau belajar ke kampung Inggris. Banyak sekali saya survei itu. Nah, salah satu faktor mereka nggak bisa ke kampung Inggris karena nggak punya waktu. Terus di luar sana potensi pasar juga masih besar untuk teman-teman yang kebetulan sudah bekerja. Gitu. Padahal mereka juga pengen mencicipi rasanya belajar ala kampung Inggris itu bagaimana. Gitu. Jadi untuk kelas online, walaupun offline-nya nanti dibuka, kalau di Global English tetap jalan terus dua-duanya, online maupun offline. Gitu. Sekali lagi, seperti dikatakan Mas Wasit tadi, potensi untuk mengembangkan kelas online ini sangat besar sekali. Gitu. Saya bayangkan aja kalau tahun depan itu kecepatan internet itu bertambah di Indonesia, itu semakin besar. Semakin besar kecepatan internet, artinya semakin besar peluang untuk bisnis digital, untuk bisnis digital education itu sangat besar sekali. Itu. Terus kemudian inovasi saya kira untuk pengembangannya banyak sekali. Berkah pandemi, sekali lagi berkah pandemi di Global English sudah banyak sekali pengembangannya, termasuk ntar produk-produk pasif maupun produk aktif yang di kelas online itu sekarang dan dari kemarin sudah kita kerjakan gitu. Itu sih. Jadi kita memaksimalkan tenaga pengajar kita untuk menyusun produk-produk baru dari Global English. Gitu sih. Gitu. Oke, kalau dari Mas Agus sendiri nih, dari pertanyaan Mas Ahyar nih, apa yang bisa kita lakukan sebagai alumni PARE? Kontribusi apa? Oh gitu. Ya sama seperti Mas Wasit tadi, jadi buzzer kita anti hoax gitu kan. Itu butuh sekali itu. Kalau Ahyar ini seperti Ahyar yang saya kenal, Ahyar ke PARE Ahyar. Nah, saya butuh bantuan Ahyar ini. Kalau Ahyar yang di sini yang saya maksud adalah Ahyar yang saya kenal loh ya. Itu kayaknya saya kenal Ahyar ini. Itu. Ya tolong teman-teman selain jadi itu pasukan anti hoax-nya itu tolong dibantu juga kira-kira ide-idenya apa sih untuk bisa mengembangkan kampung Inggris gitu. Bisa di-chat langsung ke Pak Adi sebagai FAB kalau teman-teman punya ide brilian, ide-ide cantik ya nggak apa-apa, kita akan eksekusi juga. Terus tolong teman-teman gitu sebagai alumni PARE ya bantu promosi kan, bantu promosi. Memang promosi yang sudah ada selain digital itu yang paling efektif adalah rekomendasi dari M2M ya, itu efektif sekali. Itu sih. Saya yakin kalau alumni PARE akan mempromosikan PARE itu udah otomatis itu. Itu sih. Otomatis. Oke, makasih Mas. Terakhir, Mas Adi silakan tanggapannya. Terima kasih. Langsung saya ini aja yang apa yang harus sebagai alumni apa yang bisa kami lakukan. Saya setuju dengan yang disampaikan Mas Wasik maupun Pak Agus tadi. Di luar sana juga banyak kampung Inggris berdiri kan di daerah-daerah yang lain. Ada kampung Inggris Bandung atau kampung Inggris yang lain. Dan di kampung Inggris PARE perlu banyak evaluasi dan itu perlu masukan dari teman-teman alumni. Artinya evaluasi terus kemudian inovasi itu kan harus juga untuk semua lembaga-lembaga itu harus ada inovasi baru karena pesaing kita juga tidak hanya di kampung ini sendiri tapi di daerah yang lain. Itu.
Terus kemudian tadi juga membantu promosi tentang Kampung Inggris yang asli itu memang ada di Pari Kediri. Itu dari saya, terima kasih banyak, malam yang luar biasa ini menambahi jawaban dari Pak Agus maupun Mas Wasid. Oke, terima kasih untuk para pembicara yang luar biasa pada malam hari ini. Langsung saja saya simpulkan, bagaimana sih riwayat Kampung Inggris hari ini begitu. Kalau saya tarik kesimpulan dari para pembicara yang luar biasa tadi, kondisi Kampung Inggris banyak beradaptasi terhadap kondisi yang ada berkaitan dengan pandemi, banyak berinovasi, hal-hal baru mengenai teknologi dan segala macamnya, metode belajar, dan lain-lain. Kursusan sudah mulai merancang untuk menghadapi new normal, saya rasa begitu, secara protokol maupun pembelajaran agar lebih efektif dan efisien, yang paling penting lebih aman dari penyebaran virus corona. Untuk tahu kapan dibuka Kampung Inggris, mungkin para CEO ini pun masih menunggu SK dari pemerintah, menunggu zona hijau dari pemerintah, dan kira-kira Mas Adi tadi menyimpulkan bahwa kira-kira bulan November lah Kampung Inggris ini akan dibuka begitu. Kalau teman-teman mungkin bertanya-tanya selama ini, ya itu jawabannya teman-teman. Harap menunggu, harap sabar, digunakan sebaik-baiknya waktu untuk belajar dari jarak jauh, menggunakan kursusan online yang disediakan oleh kursusan-kursusan dari Kampung Inggris begitu. Mungkin itu saja kesimpulan pada malam hari ini. Sekaligus saya menutup diskusi pada malam hari ini, dan terima kasih untuk para peserta atas partisipasinya luar biasa. Ini pertama kali dapat 60 orang, antusiasnya luar biasa. Banyak pertanyaan-pertanyaan sepertinya terkait gimana sih kondisi Kampung Inggris dan lain-lain. Semoga terjawab semuanya ya teman-teman semua. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para pembicara kita yang luar biasa. Sukses terus para CEO kita, selalu menginspirasi yang lain, terutama anak-anak muda dalam membangun usaha, menjadi pengusaha dan lain-lain. Sehat selalu, Mister. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.